Halo semuanya. Nah, jadi untuk video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara penginstalan RStudio dan juga pengenalan awalnya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan RStudio? Karena nantinya RStudio ini bisa kita gunakan dalam analis statistik, yaitu dalam mengolah data. Nah, sebenarnya RStudio ini seperti sama dengan aplikasi-aplikasi software statistik yang lainnya, seperti Minitab, SPSS. Nah, tapi bedanya RStudio dengan aplikasi software statistik lainnya, yaitu RStudio ini open resource. Jadi, kita tidak perlu untuk membeli license. Jadi, aplikasi ini bisa dibilang gratis. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke cara penginstalan RStudio ini. Nah, sebenarnya teman-teman, cara penginstalan RStudio ini sangat mudah. Nah, jadi pertama-tama kita pergi ke website atau laman penginstalan RStudio. Nah, untuk menginstal RStudio tinggal kita ketikkan laman web berikut. Nah, untuk penginstalan R, kita perlu menginstal dua jenis aplikasi. Yang pertama, R dan juga RStudio. Nah, nantinya dalam pengolahan statistik lainnya, kita tuh menggunakan yang RStudio. Nah, jadi pertama-tama untuk menginstal RStudio ini, kita perlu menginstal yang R. Nah, caranya kita tinggal ke download dan install R. Lalu kita pilih download R. Nah, ini disesuaikan dengan device masing-masing. Nah, karena punya saya Windows, jadi saya pakai yang download R for Windows. Nah, lalu kita ketikkan klik yang install R for the first time. Nah, karena R saya sebenarnya sudah diinstal, jadi untuk langkah ini kita lewatkan. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita install, lalu kita buka. Nah, untuk cara penginstalannya itu sama dengan aplikasi lainnya. Kita tinggal sesuaikan dengan default, pengaturan default, dan kita lanjutkan ke next sampai R-nya tuh terinstall. Nah, setelah R-nya terinstall tuh pasti bakal muncul ini, aplikasi ini. Nah, tapi yang kita pakai itu adalah yang ini. Maka dari itu kita perlu menginstal RStudio, yaitu yang bagian ini. Nah, jadi kita langsung tekan saja. Lalu kita lanjutkan ke cara penginstalan seperti biasa. Nah, teman-teman, setelah RStudio-nya terinstall, maka akan ada aplikasi ini. Nah, beginilah tampilan untuk awal dari RStudio. Nah, teman-teman, untuk RStudio ini sebenarnya ada dua jendela. Yang pertama itu jendela editor, yang kedua jendela konsol, yang ketiganya ada environment, history connection tutorial, jendela keempat ini ada beberapa fitur tambahan yang dalam membantu penggunaan RStudio. Nah, jadi ini kan cuma ada tiga jendela, konsol, environment, dan juga files, jendela yang digunakan sebagai fitur-fitur lainnya. Nah, untuk memunculkan jendela editor, kita perlu menambahkan satu file lagi, yaitu RScript. Nah, jadi di sini kita punya 4 jendela. Nah, yang pertama ini ada jendela editor. Nah, disinilah biasanya kita menuliskan perintah-perintah atau sintak yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, oh,
Nah, teman-teman, ini hanyalah jendela editor kita. Nah, jadi apapun yang kita tulis itu tidak akan berpengaruh ke hasil yang berikutnya. Nah, jadi itu untuk agar sintak yang kita ingin itu berjalan, maka kita perlu merankan semua sintak yang kita tuliskan. Misalnya, saya ingin merankan sintak yang pertama. Maka kita di sini tinggal klik run. Nah, yang kedua. Misalnya, saya ingin merankan yang kedua ini, print A. Nah, kita tinggal runkan atau dengan menekan Ctrl Enter. Nah, jadi ini perintahnya kan A sama dengan 1 ditambah 3. Nah, maka kita tampilkan hasil dari A ini, maka A itu adalah 4. Nah, sebenarnya tuh kita bisa langsung aja nulis di sini tanpa di jendela editor. Misalnya perintah yang sama. Nah, sama aja hasilnya. Nah, tapi bedanya untuk jika kita menuliskan di jendela konsol, maka hal ini tuh tidak bisa diedit lagi. Nah, kecuali di jendela editor. Nah, di jendela editor kita masih bisa mengeditnya seperti ingin mengganti perintahnya seperti apa. Misalnya, nah, nah, jadi kira-kira begitu tentang jendela editor sama jendela konsol. Nah, yang ketiga ini ada environment. Nah, jadi di sini tuh biasanya yang ditampilkan tuh beberapa pekerjaan sebelumnya yang tercatat di hasil pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya tuh akan dicatat di sini. Nah, biasanya itu ada dua, data sama values. Value itu nilai misalnya tadi itu tadi kan ada A sama dengan 1 tambah 3. Nah, kita bisa memanggil kembali hasil dari ini misal dengan tinggal menekannya saja. Misalnya saya ingin memanggil kembali tentang data PCA ini, maka tinggal kita tinggal tekan. Nah, untuk jendela keempat, ini tuh biasanya berisi tentang fitur-fitur tambahan. Nah, misalnya tentang plot. Nah, biasanya diagram-diagram atau plot yang kita buat tuh akan muncul di sini. Terus ini ada package. Nah, ini biasanya ada fungsi tambahan yang harus diinstal ulang, yang harus diinstal. Tidak semua fungsi itu bisa langsung dipakai. Misalnya ingin memakai fungsi MVN. Nah, untuk multivariate normality test, maka kita harus menginstal package baru yaitu MVN sebelum bisa menggunakannya. Nah, cara penggunaannya juga kita harus merankan dulu dengan menekan library dan MVN. Nah, selain package juga ada help. Nah, biasanya di sini tuh ada contoh-contoh, terus cara penggunaan RStudio. Nah, sebagai contoh pertama, biasanya kan RStudio ini kita gunakan dalam pengolahan dalam analisis statistik. Nah, sebagai contoh, di sini mungkin saya akan mencoba mencari statistik deskriptif dari data PCA. Dari data, sebelum di sini saya ingin menggunakan data PCA, nah kita tinggal masukkan fungsinya. Nah, dengan menggunakan fungsi summary, data PCA kita bisa langsung menemukan nilai-nilai statistik deskriptifnya, seperti nilai rata-rata, median, nilai kuartil. Jadi, dengan menggunakan
RStudio ini dapat memudahkan kita dalam analisis statistik pengolahan data. Misalnya mungkin nanti kita akan melakukan analisis regresi, analisis cluster, analisis komponen utama, dan beberapa analisis statistik. Dengan RStudio ini dapat membantu kita dalam analisis statistik tersebut. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman untuk cara penginstalan RStudio dan juga pengenalan awal dari R ini. Nah, mungkin sekian dari video ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terdapat salah ucap. Dan terima kasih juga teman-teman atas perhatiannya.